Good morning, good leaders, dan good morning, Bapak Anandre Forastero. Selamat pagi, Pak Vincent. Biasanya dipanggil Pak Andre kalau saya nggak salah. Ya, betul Pak. Andre. Pak Andre, hari ini lokasinya di mana nih? Di kantor? Sekarang kebetulan lagi di rumah, Pak Vincent. Oke, oke. Ya, Dan di kota apa? sekarang di Surabaya, Pak Vincent. Surabaya. Oke, Iya, Surabaya kemajuan ekonomi dan kesibukannya luar biasa ya. luar biasa. Betul banget, Tahun Pak. lalu saya Dengar. sempat ada kesempatan mengerjakan satu proyek untuk klien di sana dan kagum dengan kemajuan Surabaya. Yes, betul banget, Pak Vincent. Betul banget. Semoga ada kesempatan juga nanti bekerja sama dengan Pak Andre untuk proyek di tempat Bapak. Siap, ditunggu Pak Vincent. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin Pak Andre bisa cerita sedikit mengenai siapa sih Pak Andre. Uh, ya, ya cerita lah. Oke, Silakan. siap Pak Vincent. Terima kasih banyak Pak Vincent. Nama saya Anandre. Saya sekarang sebagai HR practitioner ya Pak Vincent ya, dan mungkin sudah dari 6 sampai 8 tahun yang lalu tuh memang sudah memutuskan untuk jatuh cinta juga sama dunia HR. Dan kalau mungkin lebih spesifiknya, saya sangat menyukai di area people development gitu Pak Vincent, dan juga selain sebagai HR practitioner, makanya saya juga beberapa kali mengisi training di beberapa company juga sih Pak Vincent. Itu Pak Vincent. Oke. Dan latar belakang pendidikan Pak Andre apa ya? Ya, kebetulan saya S1-nya ngambil psikologi, S2-nya juga ngambil psikologi, lebih tepatnya Mapro Pio ya, Pak Vincent. Jadi secara titlingnya sebagai psikolog Pio sih, Pak Vincent. Oke. Jadi S2-nya adalah Organizational Psychologist ya. Iya, betul. Kalau saya nggak salah ingat di LinkedIn dari Universitas Indonesia ya. Yes, betul Pak. Betul. Oke. Betul. Ya. Ya mungkin beda beberapa tahun aja dari saya kali ya. Iya, betul Pak. Pak Andre, Bapak mengatakan mengenai people development, saya tertarik mendalami hal ini ya. People development salah satu program yang banyak dilakukan adalah leadership development ya. Yes. Uh, dan awalnya kan dikatakan management development meskipun kemudian lebih umum disebutnya sebagai leadership development. Ya. Ya. Pemikirannya pada waktu itu adalah adanya suatu program yang sistematis ya untuk membantu mereka-mereka yang menjalankan peran sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, melengkapi mereka dengan keterampilan-keterampilan, kemampuan-kemampuan atau yang sekarang disebut kompetensi kepemimpinan. Hmm. Ya. Tetapi banyak juga orang yang mengatakan atau pemimpin perusahaan yang mengatakan jadi leaders itu kan nggak sih perlu belajar, ya bisa sendirilah sama seperti setiap orang bisa jadi orang tua kan nggak perlu belajar gitu. Mhm. Nah itu betul nggak? Oke. Gimana pengalaman Pak Andre? Iya, Pak Vincent. Wah, betul banget sih, Pak. Itu seru banget memang kalau bahas tentang hal ini. Dan kalau menurut saya, leadership development ini masih sangat relevan, Pak Vincent, tapi dengan beberapa catatan. Gitu kali, Pak Vincent, yang kalimat yang bisa saya sampaikan. Dan kenapa perlu beberapa catatan? Karena menurut saya ini dari hasil ngobrol juga dengan sesama anak muda gitu ya, Pak Vincent ya. Sebenarnya bicara tentang program development ini, itu harusnya sudah uh, lebih advance lagi kali ya Pak Vincent ya, dan juga melibatkan unsur seperti teknologi gitu ya Pak Vincent. Jadi sudah bukan yang kayak sekedar ikut kelas terus kemudian pemaparan yang sifatnya satu arah kayak gitu. Itu dari beberapa feedback yang pernah saya dapatkan itu sudah kurang oke sih Pak Vincent. Dan akhirnya feedback yang muncul tuh kayak ngerasa bosen, terus kemudian bisa juga kayak materinya kok masih pakai teori yang lama banget misalnya gitu ya Pak Vincent ya. Jadi menurut saya elemen-elemen itu tuh Pak yang perlu lebih di recreate lagi atau dimodify lagi supaya program development-nya ini jadi bisa lebih optimal sih Pak Vincent. Oke. Uh,
Barangkali Pak Andre bisa cerita lebih detail atau memberikan satu dua contoh ya. Yang dimaksud lebih advance ini gimana? Atau Ya, teori apa sih yang terkini dalam organizational psychology? oke, oke. Gini Pak Vincent, waktu itu saya juga sempat trial aja ya Pak Vincent ya, terkait dengan karena feedbacknya dari beberapa orang mengatakan metodenya ini membosankan karena nggak mau yang cuma sekedar sifatnya satu arah. Akhirnya Mhm. setelah itu saya coba sepakatin Pak Vincent, setiap kali program development itu jangan cuman sekedar training aja gitu ya Pak Vincent. Jadi lebih ke ada journey yang mau kita coba buat, dan konsepnya ini metode kelasnya itu bisa beragam. Misalnya contoh seperti ini Pak Vincent, karena seperti yang kita ketahui teknologi juga sudah semakin keren gitu ya Pak Vincent ya. Jadi kita coba uh, libatkan ada yang namanya self learning dulu misalnya gitu ya Pak Vincent. Jadi memang sudah ada pembelajaran atau materi yang sudah kita sediakan di LMS kami, learning management systemnya kami, dan nanti si leadernya itu akan membaca atau bisa juga menonton. Jadi kita memang sudah sediakan berbagai macam metodenya Pak. Ada yang bacaan, ada yang cuplikan video gitu ya, dan bahkan ada juga yang cuma audio aja gitu Pak Vincent. Jadi kita memang coba tailoring sesuai dengan metode belajarnya orang-orang tuh ternyata kan beda-beda gitu ya. Nah dari situ kemudian kita ada sesi kelas juga sedikit tapi nggak lama-lama, mungkin cuma 20 menit, 25 menit, hanya sekedar membahas pembelajaran dari materi tersebut. Terus kemudian ada assignment misalnya seperti itu Pak Vincent. Nah dari situ nanti akan kita tutup lagi dengan sesi focus group discussion misalnya. Nah, ternyata rangkaian yang model semacam ini, Pak Vincent, dari pengalaman saya, itu ternyata feedbacknya cukup bagus tuh, Pak Vincent, terkait dengan keberhasilan mereka jadi lebih semangat untuk mengikuti program development itu sendiri. Gitu sih, Pak. Oke, jadi penekanannya lebih kepada metode, Ya, jangan seperti kuliah ya, di kelas di universitas gitu ya, satu arah menjelaskan teori-teori yang kemudian bagi para pemimpin muda mungkin so what gitu ya. yes, betul, Pak. Betul, Pak. Betul banget. Betul. Oke, jadi ya tadi Pak Andre mengatakan adanya eh, poin pembelajarannya sebetulnya apa gitu yang relevan dengan situasi yang mereka hadapi sehari-hari kali gitu ya. Yes, betul, Pak. Betul, Pak. Betul Dan banget. terutama harus ada assignment Yes, bagaimana implementasi pembelajaran ini ke dalam situasi yang menantang yang dihadapi sehari-hari gitu ya. iya, betul, Pak. Betul banget. Oke, jadi bukan hanya uh, raw material gitu ya, teori-teori yang harus diolah sendiri lagi, tetapi mereka udah maunya yang praktikal, yang langsung bisa diterapkan, yang relevan dengan tantangan yang mereka hadapi gitu ya. Iya, betul Pak. Dan kata kuncinya memang seperti kata Pak Vincent tadi, lebih ke relevansi tadi ya Pak ya. Karena Hmm. bisa jadi materi atau teorinya itu bagus misalnya secara pembahasannya, tapi ternyata dari teman-teman merasa kayak, ya teori ini bagus, tapi secara praktik lapangannya nggak segampang itu gitu. Nah, Hmm. akhirnya ya benar kata Pak Vincent tadi, jadi assignment tadi tuh benar-benar diperlukan dan bikin mereka jadi lebih semangat sih ya Pak ya. Karena kan mereka tahu apa yang mereka dapatkan di journey itu tadi bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari sih Pak. Oke. Gitu. Uh, Kalau tadi Pak Andre mengatakan relevansi gitu ya, ini kan ya di kalangan praktisi HR atau psikolog usia saya gitu ya suka komplain gitu. Ini generasi Y ini generasi instan nih, apa-apa maunya instan gitu ya. Ya termasuk yang mungkin kalau belajar ya jadi ya ini gunanya apa gitu. Harus langsung gitu, harus jelas gitu kan ya. Ya Iya, sesuatu hal yang baik juga daripada kalau kalau zaman saya tahun 80-an 90-an itu kan pulang dari training punya binder yang sangat besar, hmm, sangat tebal, tapi kemudian dipamerkan aja di lemari di belakang tempat duduk, tapi ya udah kerja aja seperti biasa, nggak ada perubahan. Ya. iya, Jadi itu betul Pak. poinnya gitu ya, kalau
saya belajar sesuatu, ini apa nih relevannya dengan apa yang saya lakukan dan bagaimana saya menerapkan ini, gitu ya. Yes, betul banget, Pak. Betul Oke. banget. Nah, tapi yang kadang-kadang dikatakan juga, generasi instan ini seringkali kan ya karena maunya instan, nggak sabar gitu. Kemudian mereka cepat pindah kerja gitu ya. Iya, iya. Saya lihat kalau di CV-CV ya psikolog-psikolog muda ataupun eh, kandidat untuk perusahaan yang saya bantu dalam hal seleksi gitu ya. Iya. Ya kadang-kadang hanya 5 bulan, 1 tahun setengah gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya situasi seperti itu bagi perusahaan, lalu apakah relevan memberikan investasi leadership development? Kadang-kadang kan pimpinan perusahaan mengatakan, nah, nggak usah lah, nanti udah di training, udah diajarin, udah pinter malah pindah. Gimana pengalaman Pak Andre? Iya, Pak Vincent. Kalau secara logik ininya, bener kata Pak Vincent tadi, Pak ya, harusnya jadi tidak terlalu relevan dengan situasi kayak gitu, Pak ya. Bener, kadang rasanya kayak rugi banget kali ya, karena sudah ada investasi tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya, Pak, ini kayaknya tergantung dari mindset pimpinannya juga sih, Pak Vincent. Nah, ini yang menurut saya perlu ada kolaborasi di sana, dalam artian, kebetulan saya pernah mengalami di mana si ownernya ini punya mindset bahwa dia memang tidak bertujuan untuk membuat pegawainya itu stay di tempatnya dia lama-lama gitu, Pak Vincent. Jadi dia justru mengakui memang zamannya sekarang sudah berubah, yang paling penting adalah kamu selama stay di sini benar-benar bisa produktif, dan aku sebagai si ownernya akan lakukan yang terbaik juga buat pengembanganmu. Nah, itu menurut saya strong line banget sih Pak Vincent, yang bikin tim HR undernya beliau pun juga jadi bisa lebih leluasa ya dalam melakukan pergerakan-pergerakan. Tapi di sisi lain, menurut kami juga jadi ada tanggung jawab moral supaya kegiatan leadership development-nya ini, khususnya seperti yang kita bahas Pak Vincent, itu bukan cuma hanya sekedar memenuhi KPI misalnya gitu ya Pak Vincent. Nah, itu malah di situ letaknya. Kalau ada pimpinan yang mindset-nya bagus, kami pun juga jadi lebih bertanggung jawab, dan akhirnya bisa bikin satu program yang seperti kata Pak Vincent tadi, relevansinya jadi lebih bagus sih Pak Vincent. Kurang Oke. lebih gitu sih Pak. Kalau saya coba summarize, sepertinya ada 2 hal. Yang pertama adalah mindset pimpinan ya. Ya. Kalau pimpinannya masih berpikir dengan paradigm tahun 1980, di mana dunia lebih banyak diisi oleh pabrik gitu ya. Jadi kalau paradigmnya pabrik itu kan semua orang harus datang tepat waktu gitu. Kemudian kerja gitu ya. Kalau kerja ya harus kerja serius. Masalah pribadi itu harus ditinggalkan di pintu perusahaan gitu ya. Sebelum Ya. melangkah memasuki pintu perusahaan, maka hal-hal pribadi harus ditinggalkan. Padahal ya sekarang antara kerja dengan belanja online kadang dan bayar rekening nggak bisa dibedakan lagi gitu kali ya. Betul Pak, betul. Jadi susah kalau paradigm para pimpinan perusahaannya nggak mengikuti kondisi masa kini gitu. Yes, Ya, yes yang Pak. akan membantu adalah paradigm dari para pimpinan gitu ya. Betul. Ya, oke, ya, ini masukan yang sangat bagus yang semoga bisa saya teruskan kepada para pimpinan. Betul Pak. Karena kadang-kadang ada para pimpinan yang mengatakan kepada saya nggak mau berubah, Bapak cariin orang yang bisa mengikuti gaya saya gitu. Wow, iya. Iya. Padahal udah nggak ada produksi yang seperti itu, pabriknya juga udah pada tutup untuk memproduksi tenaga kerja seperti itu gitu ya. Iya. Nah itu yang pertama yang saya tangkap mindset pimpinan. Yang kedua adalah leadership development ini sepertinya Pak Andre mengatakan ketika relevan maka sebetulnya akan terus membantu kemajuan, membantu performance dari perusahaan itu sendiri. Yes. Ya. Nah, Oke. dalam hal itu apakah Pak Andre bisa memberikan contoh pengalaman
pengalaman sendiri maupun dari rekan-rekan praktisi HR di networknya Pak Andre gitu ya. Ya. Ketika leadership development tidak terjadi, malah akhirnya mempengaruhi atau memberikan efek negatif kepada performance perusahaan. Ya, ada Pak Vincent, dan ini Hmm. real story banget. Saya masih ingat waktu tahun 2021, jadi waktu saya habis berpindah ke satu company juga ya Pak Vincent ya. Di situ saya mendapati suatu kondisi di mana ada satu tim yang di mana leadernya ini dianggap bermasalah gitu ya Pak Vincent ya. Jadi saya memang mendapatkan isu tersebut, tapi saya tidak mengambil kesimpulan apapun karena saya harus cross check dulu. Saya lakukan coba ngobrol sama dia dan lain sebagainya. Dan memang ada beberapa temuan-temuan yang mendukung itu sebetulnya Pak. Jadi misalnya dia termasuk orang yang saat ada isu atau konflik benar-benar bisa langsung reaktif sekali gitu ya Pak Vincent ya, dan menggunakan kata-kata yang kurang pantas lah gitu, atau feedbacknya nggak konstruktif kayak gitu. Nah, dan saya coba cek dari data HR-nya sendiri, memang menunjukkan bahwa turnover di tim tersebut itu cukup besar sih Pak Vincent, gitu ya. Dan saya coba lebih detail lagi, saya coba cek datanya, ternyata yang resign karena alasan itu, karena alasan atasan, itu justru dari orang-orang yang sebetulnya performance-nya nggak buruk ya Pak Vincent, malah mungkin ada beberapa yang cukup bagus gitu. Nah, akhirnya setelah itu kita coba putuskan melakukan kegiatan leadership development itu secara sederhana waktu itu Pak Vincent. Kita latih dia tentang cara yang ngasih feedback yang konstruktif. Jadi cuman hal sederhana seperti itu dulu aja. Dan surprisingly sih Pak Vincent, setelah dari pelaksanaan leadership development maksudnya, sampai 6 bulan ke depan itu turnover-nya memang turun. Kalaupun ada yang resign, alasan karena si beliaunya itu juga sudah tidak ada gitu Pak Vincent. Nah, menurut saya ini data yang waktu itu bagus sekali untuk kita coba ngobrol sama owner gitu ya Pak Vincent, dan harapannya bisa diduplikasi ke banyak divisi yang lain. Gitu sih Pak Vincent mungkin. Oke, jadi leader yang uh, gaya coachingnya mungkin keras gitu ya, Ya. Ya. tapi akhirnya membuat karyawan nggak betah, turnover tinggi ya. Ya. Dan tentu kalau turnover tinggi, malah yang kompeten dan high performing yang duluan diambil oleh perusahaan lain gitu ya. Betul, Oke, betul. jadi kalau misalnya hal itu terus terjadi, akhirnya nggak ada karyawan atau karyawan yang tinggal justru adalah karyawan-karyawan yang memang nggak laku di luar, gitu. Oh, bagus ini, Sehingga Pak. ya Ya. memang mempengaruhi performance perusahaan. Yes, Oke, yes. jadi itu sebabnya leadership development memang memberikan kontribusi, memberikan value add kepada performance perusahaan, bukan sesuatu program yang nice to have aja ya. Yes, betul, Pak. Betul Oke, banget. Betul banget. oke. Uh, Salah satu hal mengenai kompetensi leadership yang kadang-kadang timbul dalam pembahasan adalah mengenai resiliensi, keuletan. Ya tentu ini bukan hanya dibutuhkan oleh para pemimpin, tetapi juga para individual kontributor. Ya. Ya. Nah, tapi kan sekarang ini makin banyak yang menduduki jabatan atau posisi sebagai leader adalah Gen Y dan bahkan mungkin sudah masuk ke Gen Z juga ya. Ya. Yang usia-usia saya kan udah mulai dipensiunkan gitu kan. Ya beberapa teman saya yang bekerja sebagai pimpinan di perusahaan kan memang sudah memasuki usia pensiun. Oke. Nah pertanyaannya, kalau ada persepsi, ada pendapat bahwa Gen Y dan Gen Z ini kurang resilient dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama tentu apakah persepsi itu benar? Ya kita nggak berbicara kita nggak berbicara tentang data yang objektif, penelitian, riset dan sebagainya lah, tapi Ya. pengalaman Pak Andre sendiri ya. Ya. Apakah itu benar? Dan kalau itu benar, lalu bagaimana meningkatkan resilient di dalam diri para pemimpin muda
yang 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 sekarang ada ini, yang barangkali seusia Pak Andre gitu ya. Saya nggak mengatakan Ya, Pak ya, Andre ya. nggak resilient. Yes, Pak Vincent. Oke, humble opinion ya Pak Vincent ya, karena kita nggak berangkat dari data yang kuantitatif banget gitu Pak ya, dari survei dan lain sebagainya. Tapi saya memang bilang kalau kecenderungan generasi Y itu kurang resilience itu benar adanya sih Pak Vincent. Gitu. Itu benar adanya. Eh, Kalau bicara tentang penyebabnya, saya rasa ini bisa bisa beragam juga. Tapi salah satu yang mungkin saya highlight adalah kalau dalam konteks kerja ya Pak Vincent ya. eh, Justru karena para Gen Y ini merasa punya punya otonomi yang tinggi dalam menentukan pekerjaan atau di mana dia bekerja sebetulnya Pak Vincent. Dan itu karena ada opsi di luar sana yang banyak ya Pak Vincent ya. Kalau setahu saya kan dulu nyari kerja tuh susah banget gitu ya. Sekarang kan kayaknya tinggal buka job portal, tinggal klik aja gitu kan Pak Vincent. Jadi merasa bahwa oh, kalau aku nggak nyaman di sini karena ada atasan tidak nyaman atau apapun itu, ya mending saya aja yang pindah kayak gitu. Itu menurut saya salah satu mindset yang sering banget saya temukan di generasi sesama saya gitu ya Pak Vincent ya. Ya, terus bicara tentang lalu seperti apa, Pak Vincent? Nah, ini ada satu yang menarik sih, Pak. Dan ketika saya mendengarkan sharing ini dari komunitas ini, saya langsung kayak, oh ya ini benar dan saya pernah mengalami itu. Yaitu adalah salah satu cara untuk bisa bikin resilience justru dengan melihat mentor sih, Pak Vincent, sebetulnya. Jadi para leaders-leaders muda ini yang pernah saya tahu yang punya resilience bagus, itu kemungkinan besar karena dia punya mentor yang resilience-nya bagus gitu Pak Vincent. Nah, ini yang menurut saya kayak ada chain yang memang tidak terlihat yang kalau bisa kita duplikasi di banyak tempat itu bakal keren banget. Dan saya rasa kesimpulannya adalah lagi-lagi faktor leader itu sepenting itu sih Pak Vincent, khususnya bagi para anak-anak muda ini ya Pak Vincent ya. Gitu sih Hmm. Pak. Oke. Eh, Pak Andre mengatakan mentor ya kalau misalnya kita baca paper atau artikel gitu ya kan orang suka membedakan mentor, coach, leader gitu ya. Ya dalam Ya, hal ini kita nggak membedakan itulah. Tetapi oke. yang saya dengar sepertinya berarti leader-leader itu juga perlu pertama mengembangkan resiliensi di dalam diri mereka sendiri dan kalau mereka bisa mengembangkan itu menjadi contoh uh, model gitu ya yang bisa ditiru oleh para anak buahnya gitu. Iya, saya bisa pastikan itu sih Pak Vincent. Karena memang tanpa disuruh pun gitu ya Pak ya, anak buahnya ini pasti benar-benar bisa ngelihat banget sih Pak Vincent. Apalagi ya anak-anak muda ini kan yang kayaknya memang look up to banget sama orang-orang yang ada di atasnya kayak gitu sih Pak Vincent. Selain sebagai contoh, sebagai teladan gitu ya, uh, apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin untuk meningkatkan resiliensi anak buah? Hmm, Oke, ada sih Pak Vincent. Eh, Begini, kalau menurut saya seperti yang kita ketahui juga ada banyak pembahasan yang mengatakan kalau Gen Y ini kan kurang sabar gitu ya Pak Vincent ya. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan ketika para Gen Y ini menunjukkan ketidaksabaran itu, ada sosok tadi kalau kita sepakati pakai kata leader tadi Pak Vincent ya, yang hadir dan kemudian men-challenge pikirannya sih Pak Vincent. Itu yang menurut saya yang sering akhirnya jadi miss gitu, karena kami para Gen Y ini akhirnya ada tendensi untuk jump to conclusion yang terlalu jauh, misalnya seperti itu ya, dengan melandasi ada pikiran-pikiran kita yang merasa harusnya begini, harusnya begitu dan lain sebagainya. Nah, ketika ada seorang leader tadi yang hadir men-challenge pikiran kita, itu biasanya kita jadi bisa lebih jernih dalam mengambil keputusan dan kemudian kita bisa lebih tahan lagi gitu ya Pak Wisan dengan dinamika yang ada dan harapannya nanti ya resiliensinya pun juga jadi lebih bagus sih Pak. Menurut saya itu journey yang uh, semoga bisa kita wujudkan bersama sih Pak Wisan. Gitu. Apakah Pak Andre mengatakan eh, dalam hal ini seorang pemimpin bisa berkomunikasi lebih terbuka
berdiskusi mengenai realitas kehidupan, realitas di dalam organisasi dengan idealisme yang dimiliki oleh para Gen Y gitu. Exactly, Pak. Daripada seorang leader, ya balik lagi kalau usia saya banyak yang mengatakan pokoknya gini, pokoknya kamu lakukan aja deh gitu, nggak dijelaskan gitu ya, nggak berusaha Betul. mencari tahu apa idenya si anak muda ini. Uh, ya kadang-kadang malah dimarahi gitu ya. Lakukan aja gitu. Nah itu yang menyebabkan resilient jadi tidak terjadi. Tetapi kalau misalnya ada keterbukaan, diskusi, mendiskusikan ide dan idealisme dari si Gen Y dengan realitas pengalaman dari si pemimpin yang lebih senior gitu, itu Ya, akan membantu gitu, gitu ya. ya, betul banget Pak. Itu sangat Ya, membantu banget sih Pak Vincent. Sangat membantu sekali pastinya. ya. Ya ini juga masukan bagi saya mungkin supaya jangan terlalu cepat bicara pokoknya gitu ya kepada Oke. Okay. Ada lagi hal lain yang bisa membantu dalam peningkatan resilience. Kalau ya balik lagi nih, kalau bicara tahun Iya, 90 awal 2000 gitu ya kan ada tuh training di luar di alam bebas gitu ya. eh, Apalah suruh suruh camping, iya. hiking, eh, ya dulu namanya team building gitu ya. Team building ya Pak ya. Iya, 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 iya. Ya katanya ini juga meningkatkan daya juang, semangat, semangat, semangat. Kalau yang gitu-gitu masih relevan nggak sih? Aduh, oke Pak. Humble opinion lagi Pak Vincent. Kalau menurut saya relevan in terms of engagement ya Pak ya. Gitu sih Pak. Jadi kalau hanya untuk sekedar engage sama satu sama tim yang lain gitu ya, bisa kenalan terus kemudian karena menurut saya ada banyak loh Pak yang ternyata setelah sesi yang seperti itu tadi yang kita sering sebutnya team building itu kenyataan di lapangan kerjanya ternyata ya bener Pak, si satu sama yang lain ini karena memang belum pernah ngobrol sebelumnya, tapi karena di team building satu kelompok gitu ya, jadi komunikasinya jadi lebih lancar gitu. Jadi saya bisa bilang ternyata surprisingly itu juga bagus sebetulnya. Tapi kalau yang sampai menyasar ke resiliensi as it is gitu ya Pak ya, menurut saya masih belum belum sampai ke sana sih Pak Vincent. Gitu sih Pak. Oke. Jadi kalau untuk team building ada manfaatnya, interaksi di luar kantor gitu ya. Ya, betul Pak. Eh, tapi 1-2 hari ini nggak akan meningkatkan orang mendadak jadi resilient gitu ya. Yes, betul banget Pak. Oke, oke. Ya, karena kadang-kadang kan masih banyak yang mintanya ya kita mau ya tuh main-main di lapangan gitu Pak seperti saya dulu gitu. Iya, Ya balik lagi padahal yang tadi Bapak katakan ini kan metodenya udah mungkin nggak tepat gitu ya. iya, betul Pak. Betul. Kira-kira apa efeknya bagi kinerja perusahaan kalau pemimpin dan juga para karyawan tidak memiliki resilient? Ya, kalau yang paling pertama terlihat ya Pak Vincent, itu jelas menyasarnya sama turnover tadi sih ya Pak Vincent ya. Meskipun sekali lagi kita kan harusnya sepakat bahwa ya resign itu juga nggak apa-apa, dan yang justru masalah kan kalau ternyata yang turnover-nya tinggi itu justru dari talent-talent yang secara performanya sebenarnya bagus ya Pak Vincent ya. Tapi sayang sekali tadi karena ada aspek resiliensinya aja tuh yang kurang kurang baik, jadinya dikit-dikit bakal move ketika ada perubahan mendadak, ada hal yang kurang sesuai juga. Padahal dinamika kayak gitu di tempat kerja kan sangat wajar ya harusnya Pak Vincent ya. Jadi menurut saya itu yang memang paling kelihatan turnover intensnya tinggi banget bagi orang-orang yang performance-nya bagus. Ini kan akan mempengaruhi ke proses bisnis secara keseluruhan ya Pak Vincent ya harusnya ya. Karena kan ganti-ganti orang terus ganti leader apalagi ya. Itu biasanya stylenya akan beda lagi, transisi lagi sama timnya. Jadi ada banyak waktu yang terbuang sih Pak di sana harusnya. Hmm. Jadi terutama yang sangat terlihat efek dari turnover gitu ya. Ya, betul Pak. Kalau istilahnya Pak Andre mungkin
back to square one gitu ya. Yes, 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 Pak. Back to square one. Kalau Itu paling tepat sih. istilah generasi saya kayak main ular tangga gitu ya. Oh, iya. Nggak tahu Pak Andre pernah main ular tangga apa enggak? Masih masih sempat kok Pak saya, Pak. Masih sempat ya. Masih sempat kok. Itu kan kalau udah naik-naik tangga, ketemu ular turun lagi gitu ya. Iya, betul, betul, Oke. benar. Oke. Oke, menarik sekali pengalaman dari Pak Andre sebagai praktisi dan juga sebagai seorang pemimpin dari generasi yang sedikit lebih muda dari saya. Kalau saya berusaha menyimpulkan, jadi memang leadership development tetap relevan dan bahkan semakin kelihatan efeknya kepada kinerja perusahaan, kontribusinya kepada kemajuan perusahaan ya. Tetapi metode, cara-cara pengembangan kemampuan dan kompetensi kepemimpinan ini yang harus diperbaiki, ditingkatkan, mengikuti zaman, nggak lagi masuk kelas dengerin lecture gitu ya selama 2 hari atau zaman saya bahkan 5 hari gitu ya, pulang bawa binder yang tebal tapi nggak ada assignment yang jelas, nggak ada pembahasan yang detail mengenai implementasi dari apa yang dipelajari gitu ya. Ya, Dan terutama juga eh, satu hal yang menjadi sangat penting adalah resilience karena juga eh, perubahan di dunia ini semakin cepat ya, kita baru selesai dengan pandemi, pada waktu pandemi itu kan uh, ya resiliensi dari semua uh, karyawan pimpinan yang akan membantu perusahaan untuk survive kali ya pada waktu itu ya. yes. Dan ternyata resilience ini adalah sesuatu hal yang bisa ditingkatkan, nggak semata-mata bawaan gitu ya. Ya, betul Pak. Betul, Oke. betul. Ada tambahan pendapat, pengalaman atau ya sharing uh, dari Pak Andre untuk leadership development dan resilient? Ada mungkin Pak Vincent. Tadi justru yang menarik waktu kita bahas tentang peran seorang leader itu untuk bisa membangun komunikasi terbuka dengan tim membernya ya Pak Vincent. Menurut saya juga perlu ditambahkan awareness bahwa tidak cuma dari leadernya, tapi tim membernya pun juga harus belajar gitu ya Pak. Terkait dengan gimana sih caranya berkomunikasi dengan para leader yang lebih senior gitu Pak Vincent. Karena saya pernah punya pengalaman yang menurut saya itu bagus banget dari ceritanya rekan saya yang lebih senior ini. Dia cerita Pak Vincent kalau dia udah coba terbuka sebetulnya dengan tim membernya, tapi tim membernya juga menunjukkan attitude yang kurang pas gitu misalnya Pak Vincent. Jadi ada kesan seperti arogannya tinggi kayak gitu. Kalau situasi seperti itu terjadi kan menurut saya jadi kita tidak bisa harusnya para anak-anak muda ini hanya sekedar menuntut atasannya terbuka, tapi dari kita sendiri juga tidak melengkapi dengan sikap yang bagus dan cara komunikasi yang bagus, itu nanti nggak akan ketemu sih Pak jalan tengahnya gitu sih Pak. Jadi harusnya bicara tentang resiliensi dalam program development ini, apalagi yang melibatkan atasan tadi, itu harusnya kayak dua arah gitu Pak ya, atau dua dua komponen ini yang harus diperhatikan sih Pak. Itu Pak Vincent. Ini poin yang sangat menarik, yang sangat penting, yang sangat baik dari Pak Andi. Terima kasih nih sebelumnya ya, karena kita selalu banyak berbicara mengenai leadership development, tetapi gak banyak perusahaan yang memberikan program pengembangan kepada karyawan di level individual contributor ya, Ya, terutama fresh graduate yang baru pertama kali bergabung atau memasuki dunia kerja ya. ya, Ya setahu saya hanya salah satu konglomerat terbaik Indonesia yang punya yang namanya basic training program. oke. Ya mungkin kalau sekarang namanya management trainee gitu ya. Iya, betul Pak. Tapi MT itu ya. memberikan juga pengembangan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi anggota suatu organisasi perusahaan, terutama perusahaan dengan nilai-nilai tertentu ya. Ya, Oke, yes Pak. oke, ya. Jadi bukan hanya leadership development, tetapi juga uh,
employee development juga akan membantu percepatan kerjasama yang efektif gitu ya. Yes, betul banget Pak Oke, Vincent. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Pak Andre. Nah, tentunya kalau kita ngobrol bisa berjam-jam, tetapi Iya, supaya podcast ini nggak terlalu panjang, barangkali kita akhiri sampai di sini iya. ya. Thank you Pak Sekali Vincent. lagi, terima kasih Pak Andre, dan bagi para uh, penonton, mohon klik tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih. Terima kasih.